Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan. Air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarjana. Maulana, Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, bersama-sama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung, yang tidak akan pernah bisa kita ukur sampai kapanpun. Di antaranya adalah nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat masih diberikannya kesempatan kepada kita semua untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang mulia ini dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Sayyidil Anam, kepada Nabi yang diharap-harapkan syafaatnya, kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal musyahidun al-kiram, alhamdulillah saat ini kita semua sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa merupakan salah satu ibadah yang memiliki banyak sekali keutamaan. Selain kita wajib berpuasa di bulan Ramadan, terdapat kesunahan-kesunahan di dalam puasa dan kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan ini yang dapat kita kerjakan, yang tujuannya ialah tiada lain dan tiada bukan agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ta'rif atau definisi dari sunnah tersebut adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang akan diberikan pahala apabila kita mengerjakannya dan tidak akan berdosa apabila kita tidak mengerjakannya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya yang fakir ilmu ini insyaallah akan membahas tentang 17 sunnah-sunnah di dalam puasa dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Referensinya saya ambil dari kitab Taqriratus Syadidah karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Apa saja ke-17 sunnah-sunnah tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu, sunnah yang pertama adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka puasa dengan catatan idza tayaqqana al-ghuruba, apabila kita telah yakin bahwa waktu berbuka atau waktu maghrib telah tiba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma'ajalul fitrah," yang artinya senantiasalah umatku berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Atsani, yang keduanya adalah as-suhur, yaitu sahur. Walau bijur'ati ma'in, sekalipun sahurnya hanya dengan seteguk air. Ayyuhal musyahidun al-kiram, selama puasa ini tetaplah sahur, jangan ditinggal. Sekalipun sahurnya kita hanya meminum air, sekalipun kita yakin bahwa tanpa sahur pun tubuh kita ini akan tetap kuat untuk berpuasa. Karena kata Nabi, "Fasaharu fa inna fis sahuri barakatan." Sahurlah kalian semua, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Apalagi yang ketiganya adalah takhirus suhuri, mengakhirkan makan sahur atau melambatkan makan sahur. Bukan berarti mengakhirkan itu mepet-mepet ke waktu subuh, melainkan sekitar 30 atau 40 menit lagi ke waktu subuh. Apabila kita makan sahur di waktu tersebut, maka insya Allah akan mendapatkan pahala dari sunnah mengakhirkan waktu sahur. Kemudian setelah sahur, wayumsitunadban, kita disunnahkan untuk imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan dari apa? Anil akli wa syarabi, menahan dari minum, menahan dari makan. Kapan waktu idealnya untuk imsak?
Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad memberikan jeda sepanjang bacaan 50 ayat antara waktu makan sahur dan azan subuh. Dalil yang cukup untuk dijadikan patokan kapan waktu idealnya kita untuk imsak. Ulama mengumpamakan 50 bacaan ayat tersebut sama dengan 5 atau 10 menit. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat kesunahan dari imsak, maka 5 atau 10 menit lagi ke waktu subuh, kita udah gak makan lagi, udah gak minum lagi. Adapun kalau misalnya kita telat bangun sahur, maka tidak masalah, makan sahur di menit-menit terakhir. Yang penting catatannya belum masuk waktu subuh. Kemudian ar-rabi'u yang keempatnya adalah al-fitru ala rutobin witron, berbuka dengan menggunakan kurma yang bilangannya ganjil. 1 kurma atau 3 kurma. Fa'inam yajib, maka kalau nggak ada kurma, sama izam-zamin, maka berbukanya menggunakan air zam-zam. Kalau tidak ada keduanya, tidak ada kurma, tidak ada air zam-zam, fama'in, maka berbukanya cukup menggunakan air putih. Fahulwin fahalwa, setelah meminum air putih, kita memakan hulwin atau halwa. Hulwin dan halwa, kedua-duanya adalah makanan yang sifatnya manis, namun manisnya berbeda. Jadi serupa tapi tak sama. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau hulwin, dia adalah malam panas sahundar. Makanan manis yang manisnya ini bukan berasal dari diproses, bukan berasal dari dimasak. Jadi dia manisnya asli. Contohnya seperti madu. Sedangkan kalau halwa, dia adalah memasak hundar. Makanan manis yang manisnya ini berasal dari diproses atau dimasak. Contohnya mungkin seperti bubur kacang hijau atau es buko pandan dan lain sebagainya. Pada intinya, kesimpulannya adalah sebagian ulama tabi'in mensunahkan kepada kita semua bahwa ketika berbuka puasa hendaklah diawali dengan sesuatu yang manis, baik itu manisnya secara mutlak seperti kurma atau madu ataupun manisnya yang diproses. Hikmahnya, kita dianjurkan berbuka menggunakan diawali dengan makanan yang manis karena makanan manis tersebut dapat menguatkan penglihatan kita, yang mana penglihatan kita telah melemah karena telah seharian berpuasa. Al-khamisu yang kelimanya adalah al-ityanu bidu'a'il iftori, membaca doa buka puasa, yang insya Allah teman-teman semua pasti udah tahu doanya apa. Teman-teman, ketika kita berbuka puasa, jangan hanya membaca doa Allahumma laka sumtu saja atau membaca doa zahabal dhama'u saja, melainkan berdoalah apapun ketika kita berbuka puasa. Mintalah sama Allah saat kita berbuka puasa. Mintalah sesuatu yang luar biasa sama Allah, sesuatu yang di luar logika kita. Karena kata Nabi, "Bishaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabatun." Bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka puasa, dia memiliki doa yang mustajab. Jadi setelah kita berbuka, kemudian membaca doa buka puasa, berdoalah tentang hal yang lain juga. Berdoalah, mintalah sama Allah tentang sesuatu yang mungkin menurut kita mustahil. Karena bagi Allah semuanya itu nggak ada yang mustahil. Dialah Allah, zat yang membelahkan lautan bagi Nabi Musa, zat yang membuat api menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim. Sama satu lagi, perlu diketahui bahwa ternyata membaca doa berbuka puasa itu lebih utama dibaca ketika kita setelah berbuka. Adapun kalau misalnya kita baca sebelum berbuka puasa, maka tidak menjadi masalah. Asadisu yang keenamnya adalah taftirus shaimina, memberikan atau menyiapkan makanan bagi orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Man fatara shaiman," karena siapa yang memberikan makan satu orang berpuasa, karena lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, ghairu annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Asabi'u yang ketujuhnya adalah al-iktisalu minal janabati qoblal fajri, mandi dari junub sebelum fajar. Ini berlaku bagi suami istri yang malam harinya bertemu, maka disunahkan kepadanya untuk suci dari junubnya sebelum fajar. Ini hukumnya disunahkan. Adapun kalau misalnya dia tidak sempat untuk mandi atau suci dari junubnya sebelum fajar, dia mandinya di waktu subuh, maka tidak menjadi masalah, puasanya tetaplah sah. Karena suci dari hadas besar itu tidak termasuk rukun puasa, tidak termasuk dari syarat sahnya puasa.
Atsaminu, yang kedelapannya adalah al-iktisalu kulla lailatin min layali Ramadan, mandi di setiap malam-malamnya Ramadan. Mandinya itu ba'dal maghribi, setelah maghrib. Tujuannya likay yanshatalil qiyami, agar dia semangat untuk menjalankan sholat tarawih dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Atasi'u, yang kesembilannya adalah al-muhafazatu ala sholat tarawih, menjaga sholat tarawih min awwali lailatin, dari malam pertama Ramadan ila akhiri lailatin, sampai malam terakhir Ramadan. Al-ashiru, yang ke-10-nya adalah ta'abbudul muhafazati ala sholatil witri, menjaga sholat witir. Jadi selama bulan Ramadan ini sholat witir janganlah ditinggal. Kalau bukan karena bulan Ramadan ini yang membuat semangat kita, yang membuat kita menjadi semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, maka kita mau menunggu bulan apa lagi? Al-Ihda Asyar, yang ke-11-nya adalah al-iktsaru min tilawatil Qur'ani, memperbanyak membaca Al-Quran, ditadaburin, dengan mentadaburi setiap makna dari ayat yang kita baca. Al-Ithna Asyar, yang ke-12-nya adalah al-iktsaru minas sunani, memperbanyak sholat-sholat sunnah, kawatib sholawati, seperti sholat sunnah kawatib, sholat sunnah duha, tahajud, hajat, dan lain sebagainya. Al-Thalithah Asyar, yang ke-13-nya adalah al-iktsaru minal a'mali sholihati, memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak amal-amal baik. As-shadaqati, seperti sedekah. Belum bisa sedekah dengan sesuatu yang banyak, maka mulailah dengan sesuatu yang sedikit atau semampu kita. Ingat kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu dapat mencegah terjadinya bala kepada kita. Wasilaturahimi, dan silaturahim, wa huduri majalisil ilmi, dan hadir di majlis ilmu, di pengajian, wal i'tikafi, dan i'tikaf, wa ghairuhu, dan lain sebagainya. Bihifdzil qalbi, dengan tetap menjaga hati kita dari berprasangka buruk kepada orang lain, menjaga hati kita dari bersuudzon kepada orang lain. Wal jawarihi, dan menjaga anggota seluruh tubuh kita, terutama mata kita dan lisan kita yang mudah sekali untuk bermaksiat. Dari mata melihat turun ke lisan sering terjadi, apalagi di kalangan perempuan, muncullah yang namanya ghibah. Nauzubillah summa nauzubillah, terutama di bulan puasa ini. Semoga kita tidak termasuk golongan manusia yang takut menelan setetes air agar puasanya tidak batal, tetapi sangat lahap dalam memakan bangkai saudaranya sendiri. Tubali man syaghalahu aibuhu an uyubin nasi, betapa bahagianya seseorang yang sibuk dengan aibnya sendiri, tanpa repot mengurusi aib orang lain. Wada'awatil maksurati, dan ajakan-ajakan yang jelek, ajakan-ajakan yang tidak baik, seperti tawuran dan lain sebagainya. Ar-Rabi'ah Asyar, yang ke-14-nya adalah al-ijtihadu fil ashril awakhiri wa taharru lailatul qadri, hati-hati di 10 terakhir bulan Ramadan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Al-Khamisah Asyar, yang ke-15-nya adalah taharrul iftari ala halalin, berbuka dengan menggunakan makanan atau minuman yang halal. As-Sadisah Asyar, yang ke-16-nya adalah at-tawsi'atu 'alal iyali, berbuat baik kepada keluarga atau berbuat sesuatu yang dapat membahagiakan keluarga, seperti seorang ibu rumah tangga yang menyiapkan, yang memasakkan makanan bagi anggota keluarganya untuk berbukanya, untuk sahurnya, atau seorang suami yang membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, atau mungkin dengan berbagi makanan, buka bersama, dan hal-hal yang dapat membahagiakan dunia. As-Sabi'ah Asyar, yang ke-17-nya, yang terakhir, tarakul lagwi, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faidahnya, yang tidak ada manfaatnya, wal musyatamati, dan meninggalkan bermusuh-musuhan atau permusuhan. Fa in syatamahu ahadun, maka kalau misalnya ada seseorang yang pengen ngajak kita musuhan, yang pengen ngajak kita berantem, atau seseorang yang menjengkelkan kita, fatadzakaru biqalbihi annahu shaimun, maka ingatkanlah hati kita, ingatkanlah diri kita bahwa ini shaimun, saya ini sedang berpuasa. Ayuhal musyahidun al-kiram, demikian 17 sunnah-sunnah di dalam puasa dan sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua, khususnya saya, dapat mengamalkannya. Sepertiga Ramadan telah berlalu, tapi masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas diri kita, untuk kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Jangan sampai Ramadan pergi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun perubahan di dalam diri kita.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Di annal insana mahalul khata'i wa nisyan. Kepada Allah saya mohon ampun. Hadza minni. Semangat menjaga imun untuk meraih iman dan memperoleh aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.